Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Saskia Demawasti dari 11 AKL 1, nomor presensi 34. Saya Ketua Abilita Ines, nomor presensi 9. Selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata. Awal mula kedatangan sekutu. Pada awalnya, kedatangan pasukan sekutu di Sumatera Utara disambut baik oleh pemerintah Indonesia. Tujuan utama kedatangan mereka adalah untuk membebaskan para tawanan perang. Namun, situasi berubah ketika sekutu mulai mempersenjatai bekas tawanan perang dan membentuk pasukan KMIL. Tindakan ini memicu konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia atau biasa disebut PPI, yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Yang kedua, insiden pemicu pertempuran. Puncak dari ketegangan terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 ketika seorang penghuni hotel di Jalan Bali merampas dan menginjak-injak lencana merah putih. Peristiwa ini memicu kemarahan pemuda Indonesia dan mengakibatkan bentrokan yang menewaskan banyak orang, terutama dari pihak NICA. Yang pertama yaitu terjadi pada perlawanan rakyat Medan. Insiden di Jalan Bali menjadi pemicu utama pertempuran Medan Area. Rakyat Medan bersama dengan TKR melakukan perlawanan sengit terhadap pasukan sekutu dan NICA. Mereka menolak ultimatum untuk menyerahkan senjata dan terus melancarkan serangan-serangan gerilya. Keadaan terdesak sekutu dan NICA. Akibat perlawanan yang gigih dari rakyat Medan, pasukan sekutu dan NICA semakin terdesak. Mereka seringkali disergap dan mengalami kerugian. Untuk membatasi gerak perlawanan, sekutu kemudian memasang batas-batas wilayah di sekitar kota Medan. Yang kedua, saya akan menyampaikan mengenai pertempuran Ambarawa yang terjadi pada saat 30 Oktober 1940. Kedatangan sekutu. Sekutu datang ke Indonesia dengan alasan mengurus tawanan perang Jepang. Pelanggaran janjinya yaitu merupakan sekutu melanggar janji dengan mempersenjatai bekas tawanan perang Belanda dan mendukung NICA. Konflik memuncak ketika bersenjata tak menghindarkan dan pecah di Magelang, kemudian meluas ke Ambarawa. Pengupungan Ambarawa. Yang pertama, pasukan Indonesia mengepung Ambarawa dari berbagai arah. Pertempuran berlangsung sengit selama beberapa hari. Pada akhirnya, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan sekutu dan merebut kembali. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pertempuran Surabaya yang terjadi pada saat 10 November 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pasukan sekutu terutama yang berasal dari Inggris mendarat di Surabaya dengan dalih melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, mereka justru melakukan tindakan yang memicu perlawanan rakyat Indonesia. Awalnya ada kesepakatan antara pihak Indonesia dan Inggris. Namun, pelanggaran kesepakatan oleh pihak Inggris seperti menduduki tempat-tempat yang penting dan tindakan provokatif lainnya memicu pertempuran. Puncaknya adalah kematian Jenderal Malabi yang memicu serangan besar-besaran Inggris ke Surabaya. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme dan menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan. Peristiwa ini juga menelan banyak korban jiwa dan kerusakan material. Peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu para pemuda bersenjata. Namun, penolakan Indonesia terjadi ketika pemerintah Indonesia, khususnya Gubernur Soeharto, menolak ultimatum tersebut dan memilih untuk mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan Indonesia dan Inggris, rakyat Surabaya bersama TKR, yang menunjukkan semangat junjung yang tinggi dalam melawan penjajahan. Bung Tomo dan Soekarno menjadi tokoh penting dalam membakar semangat juang rakyat Surabaya. Bung Tomo melalui pidato-pidatonya, sedangkan Soekarno dengan melakukan protes ke PBB. Hasil pertempuran Surabaya, meskipun Surabaya hancur, pertempuran ini menunjukkan semangat pantang menyerah rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya yaitu peristiwa Merah Putih di Manado yang terjadi pada saat 14 Februari 1946. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Minahasa Sulawesi Utara juga memproklamasikan kemerdekaannya. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. SS Pelangkahu dengan Dewan Minahasa. Mereka berhasil merebut senjata dari Jepang dan menguasai wilayah Manado. Kedatangan tentara sekutu dan Belanda. Namun, kedatangan tentara sekutu dan Belanda yang ingin memulihkan kekuasaan kolonial Belanda di Manado memicu konflik bersenjata. Rakyat Minahasa yang awalnya berhasil mengibarkan bendera merah putih terpaksa melakukan perlawanan secara gerilya karena kekurangan senjata.
Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Samratulangi, berusaha memperkuat perlawanan dengan membentuk organisasi perjuangan dan menyampaikan petisi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, upaya Samratulangi ini berujung pada penangkapan dan pembuangan dirinya. Yaitu peristiwa Badung Lautan Api yang terjadi pada saat 23 Maret 1946. Peperangan ini terjadi dikarenakan Minca ingin menguasai wilayah Badung dan sekitarnya untuk dijadikan markas. Terjadi ketegangan antara Sekutu dan rakyat Indonesia terutama terkait permintaan penyerahan senjata. Sekutu memberikan ultimatum agar rakyat Indonesia meninggalkan Bandung Utara dan kemudian seluruh kota Bandung. Alasan pembakaran kota ini untuk mencegah memanfaatkan oleh Sekutu, rakyat Indonesia tidak ingin kota Bandung dijadikan markas oleh Sekutu. Pembakaran kota dianggap sebagai taktik perang yang efektif untuk menghambat pergerakan musuh. Evakuasi penduduk dilakukan dengan cara untuk sebelum pembakaran dilakukan pengevakuasian. Kota Bandung bagian selatan dan sekitarnya dibakar habis. Terjadi pertempuran sengit terutama di desa Dayakolot yang menyebabkan hancurnya kota Bandung dan mengalami kerusakan yang parah akibat kebakaran. Semangat juang meningkat ketika peristiwa ini meningkatkan semangat juang Indonesia dan dalam mempertahankan Indonesia. Lagu Halo-Halo Badung yang merupakan bukti mereka dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya yaitu pertempuran Puputan Margarana yang merupakan peristiwa bersejarah di Bali yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini merupakan perlawanan sengit rakyat Bali yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai terhadap upaya Belanda untuk menguasai kembali wilayah Bali dan mengintegrasikannya dengan negara Indonesia Timur. Latar belakang pertempuran ini adalah ketidaksetujuan rakyat Bali terhadap hasil perjanjian Ligarjati yang tidak memasukkan Bali sebagai wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Belanda juga melakukan provokasi dengan mendaratkan pasukannya di Bali. Kronologi peristiwa ini dimulai dengan upaya pasukan Ciung Manarai yang dipimpin oleh Ngurah Rai untuk melucuti senjata polisi Belanda di Tabanan. Aksi ini memancing kemarahan Belanda sehingga mereka mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang posisi pasukan Ciung Manarai di desa Adeng Marga. Pertempuran yang terjadi sangat sengit. Pasukan Ciung Manarai walaupun jumlahnya jauh lebih sedikit berjuang dengan gagah, berani hingga akhir hayat. Mereka memilih untuk melakukan puputan, yaitu perang habis-habisan sampai titik darah penghabiskan. Hasil dari pertempuran ini adalah kekalahan pasukan Indonesia dan kematian Letkol I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya. Selanjutnya yaitu peristiwa Westerling di Makassar, sebuah tragedi kematian yang terjadi pada akhir tahun 1946. Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Raymond Westerling ke Sulawesi Selatan. Tujuan utama mereka adalah menumpas perlawanan rakyat yang menolak pembentukan negara Indonesia Timur. Latar belakangan dari pertempuran ini yaitu rakyat Sulawesi Selatan, terutama pemuda-pemudi bersatu dan organisasi seperti Pemuda Nasional Indonesia atau biasa disebut PPNI untuk melawan Belanda. Tokoh-tokoh seperti Walter Mongsidi memimpin perlawanan persenjataan. Perempuan juga ikut berjuang seperti Emi Sayalan yang gugur dalam pertempuran. Aksi kekejaman Belanda dimulai dengan menggunakan taktik brutal ala Gestapo untuk membungkam perlawanan. Dalam waktu singkat, sekitar 40.000 orang sipil dibantai oleh pasukan Westerling. Tokoh-tokoh perlawanan seperti Walter Mongsidi. B. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Perundingan Linggajati berlangsung pada 10 November 1946 di Linggajati, Cirebon, Jawa Barat, antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Prof. William Merhon dengan mediator Lord Cleland dari Inggris. Perjanjian Linggajati ditandatangani pada 25 Maret 1947 dengan hasil yang pertama, pengakuan wilayah. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat. Indonesia dan Belanda akan membentuk RIS sebelum 1 Januari 1949. Yang ketiga, Uni Indonesia Belanda. RIS dan Belanda akan bergabung dalam uni yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian ini memberikan pengakuan awal atas Indonesia, namun memicu kekecewaan karena hanya mencakup sebagai wilayah Hindia Belanda. Akibatnya terjadi penolakan dari partai-partai dalam negeri yang menilai pemerintah kurang tegas dalam mempertahankan kedaulatan.
Kabinet Syahrir pun mengalami krisis dukungan, sehingga Syahrir mengundurkan diri pada 27 Juni 1947. Secara eksternal terjadi perbedaan penafsiran perjanjian. Belanda menganggap wilayah Indonesia terbatas dan menolak klaim Indonesia atas Irian Barat. Hal ini memicu ketegangan hingga pada 15 Juli 1947. Belanda mengumumkan tidak terikat lagi dengan perjanjian Ninggajati dan melancarkan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Agresi ini bertujuan merebut daerah-daerah kaya sumber daya alam yang dikemasi sebagai aksi polisionil. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang yang menyerukan gencatan senjata, di mana seruan ini dipatuhi oleh kedua pihak pada 17 Agustus 1947. Sidang DKPBB juga mengakui eksistensi Indonesia secara de facto dalam resolusi-resolusi berikutnya. Selanjutnya yang kedua, Komisi Tiga Negara atau disebut KTN. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Nama komisi ini adalah Committee of Good Office for Indonesia atau Komite Jasa Baik untuk Indonesia, namun kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Disebut demikian karena beranggota 3 negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Komisi ini diperkuat oleh personil militer dari Amerika Serikat, sedangkan Prancis bertindak sebagai peninjau. Dalam pertemuannya pada tanggal 20 Oktober 1947, KTN memutuskan bahwa tugasnya di Indonesia adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan cara-cara damai. Dalam kaitannya dengan hal itu, KTN berhak mengambil inisiatif untuk masalah militer, sedangkan untuk masalah politik KTN hanya memberikan saran-saran. Pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN telah tiba di Indonesia untuk memulai pekerjaannya. Yang ketiga, Perjanjian Renville. Perundingan Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini dihadiri oleh Komisi Tiga Negara. Hasil perundingannya yang pertama, pembentukan negara Indonesia Serikat pada masa peralihan. Yang kedua, Belanda memberikan kebebasan membentuk negara-negara federal di wilayah yang dikuasainya melalui plebissit. Yang ketiga, penarikan pasukan Indonesia dari wilayah belakang garis Venmuk. Perjanjian ini mendapat kritik keras dari rakyat dan politis Indonesia karena mempersempit wilayah Indonesia, menyebabkan blokade ekonomi, dan memaksa TNI meninggalkan wilayah gerilya yang telah dibangun. Akibat tekanan politik, Kabinet Syarifuddin II jatuh pada Januari 1948. Pemerintah Indonesia merespon dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disebut PDRI di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 24 Januari 1949 menginstruksikan Belanda untuk menghentikan operasi militer, membebaskan para pemimpin Indonesia dan mengembalikan wilayah sesuai Perjanjian Renville. Resolusi ini diabaikan oleh Belanda. Serangan ini berhasil menguasai kota selama beberapa jam, mempermalukan Belanda dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada dan kuat. Keempat, Perjanjian Remroyan 17 April 1949. Persetujuan Remroyan dan kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Setelah situasi keamanan semakin memburuk, upaya diplomasi kembali dilakukan. UNCI, Komisi PBB untuk Indonesia, berhasil mempertemukan Indonesia dan Belanda dalam perundingan di Jakarta pada 17 April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Frederik van Rooyen. Kesepakatan tercapai pada 7 Mei 1949 dikenal sebagai Persetujuan Remroyan. Yang pertama, Indonesia menghentikan perang gerilya dan menjaga ketertiban. Yang kedua, Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Yang ketiga, menghentikan aksi militer, membebaskan tahanan politik, dan mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
Pada tanggal 6 Juli 1949, Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta. Kembalinya presiden dan wakil presiden ini diikuti dengan penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta. Dengan demikian, penduduk Belanda atas Yogyakarta sejak 19 Desember 1948 berakhir. Yang kelima, Konferensi Inter-Indonesia 19 sampai 22 Juli 1948 dan 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Sebelum berlangsungnya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, dilakukan koordinasi dengan Bijen Coms for Federal Overleg atau yang bisa disebut BFO. Melalui Konferensi Inter-Indonesia untuk menyatukan pandangan politik menghadapi Belanda. Konferensi ini terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama 19 sampai 22 Juli 1949 di Kaliurang, Yogyakarta dipimpin oleh Muhammad Hatta. Tahap kedua 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta dipimpin oleh Sultan Hamid selaku Ketua BFO. Pembahasan utama adalah mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, termasuk struktur pemerintah dan hubungan RIS dengan Belanda. BFO mendukung tuntutan Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Dalam bidang pertahanan dan militer, konferensi memutuskan beberapa hal. Yang pertama, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS sebagai angkatan perang nasional dengan TNI sebagai kekuatan inti. Yang kedua, APRIS akan melibatkan personel dari KNIL dan satuan militer Belanda lainnya berdasarkan syarat yang akan ditentukan. Yang ketiga, pertahanan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS tanpa adanya angkatan perang negara bagian. Pada 1 Agustus 1949, Indonesia dan Belanda sepakat menghentikan tembak-menembak yang efektif berlaku mulai 11 Agustus 1949 di Jawa dan 15 Agustus 1949 di Sumatera. Keberhasilan ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan KMB pada Agustus sampai November 1949 di Den Haag. Oke, yang keenam, Konferensi Meja Bundar atau KMB yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 dihadiri oleh delegasi dari Indonesia, Belanda, BFO, dan UNCI. Konferensi ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Willem Drees. Ada 3 komisi dibentuk untuk membahas masalah ketatanegaraan, keuangan, dan militer. Yang pertama, Uni Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan kerjasama tanpa organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang lebih luas dengan organisasi yang lebih permanen. Yang kedua, masalah hutang. Indonesia hanya mengakui sejak tahun 1942, tetapi Belanda menginginkan pengambilalihan seluruh hutang termasuk biaya perang kolonial. Selanjutnya ada hasil utama Konferensi Meja Bundar. Yang pertama, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS pada akhir Desember 1949. Yang kedua, pembentukan Uni Indonesia Belanda sebagai badan konstitusi bersama. Yang ketiga, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda selama 1 tahun. Yang keempat, pembentukan APRIS dengan TNI sebagai inti dan pembubaran KNIL. Yang kelima, Indonesia membayar hutang kepada Belanda yang terhitung sejak tahun 1942. Konferensi ini menandai pengakuan resmi kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Oke, yang terakhir, penyerahan kedaulatan pada 7 Desember 1949. Pada tanggal 23 Desember 1949, Wakil Presiden Muhammad Hatta berangkat ke Belanda memimpin delegasi RIS. Misi utamanya adalah menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan ini akan dilangsungkan secara bersamaan baik di Indonesia maupun di Belanda dengan sebuah upacara pada tanggal 27 Desember 1949. Di Belanda, upacara penandatanganan penyerahan kedaulatan dilaksanakan di ruang tahta kerajaan Belanda. Para penandatangan yang hadir adalah Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees. Pada tanggal yang sama juga di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Setelah penandatanganan, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk memangku jabatan baru sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat. Setelah hampir selama 4 tahun ditinggalkan Jakarta kembali berfungsi sebagai ibu kota, kali ini ibu kota Republik Indonesia Serikat.